PPG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Alfi Lutfiah SPD. Saya mahasiswa PPG Guru dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24103164614, nomor NPK 49600103078 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di MTS Yatamu Pasawahan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Sini aja sayang duduknya. Ya. Silakan duduk. Udah nyaman duduknya? Udah enak? Ya. Kalau udah enak, udah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan deg-degan ya. Jangan deg-degan. Kita di sini ngobrol santai aja, ya. Apa Ila ini? Ini Ibu mau cerita. Cerita apa? Sebelum Ila cerita ya, Ibu mau menjelaskan dulu tahapan konselingnya. Ila kesini mau dilayani konseling individu kan? Ya, kalau kayak gitu Ibu nanti ceritakan dulu tahapan-tahapannya ya, biar Ilanya juga tahu ini alurnya nanti kemana. Udah nyaman, udah enak duduknya. Oke, kalau udah enak ya, Ibu jelaskan dulu bahwa di konseling individu ini ada beberapa asas ya, dimana asas yang pertama itu ada asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan itu jadi Ila nanti menceritakan dengan secara terbuka, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Karena apa? Karena agar kita bisa menyelesaikan masalahnya, ya, kita bisa nyari solusi dari masalahnya. Itu asas keterbukaan. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini Ibu tidak bisa menceritakan masalah Ila ke siapapun. Jadi Ila jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut untuk menceritakan apa yang mau diceritakan. Tapi Ila juga bisa menyaring ya, apa yang mau diceritakan, apa yang tidak mau diceritakan. Gitu. Nah, itu beberapa asas di konseling individu ya, agar Ila juga bisa memahami, tidak khawatir, dan juga bisa jujur dan terbuka. Gitu. Oke ya, itu ya. Nah, terus sebelumnya juga Ibu mau izin ya untuk merekam video, karena untuk Ibu lagi mengikuti PPG dalam jabatan ya, Ibu memerlukan video dokumentasi ya. Tapi tenang, walaupun di video Ila tetap mukanya nggak kelihatan ya, karena tadi ada asas kerahasiaan tadi gitu. Nah, nama Ila juga kan udah Ibu samarkan, tidak sesuai dengan nama aslinya gitu ya. Nyaman? Nyaman. Boleh Ibu merekam? Boleh. Oke, nanti di akhir Ibu kasih surat untuk orang tua ya, surat izin bahwa Ila direkam sama Ibu. Nanti ditandatangan sama orang tua. Oke, kalau gitu sudah siap untuk bercerita dengan Ibu? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah siap, apa nih, bagaimana, apa yang Ila rasakan? Bu, kan kayak kalau di rumah nih Bu, misalkan
kayak kalau ada apa-apa pasti kayak selalu hilang nyalanya tuh orang tuanya. Nah kan ada teteh, ya sih tahu yang seharusnya sama ya kata-katanya tuh bawa aduh. Oke, baik, ini Ibu mengerti. Jadi Ila di rumah itu ada berapa bersaudara? Tiga Tiga bersaudara. Ila anak terakhir bungsu. Jadi Ila itu merasa bahwa di rumah tuh Ila yang kayak selalu disalahkan gitu. Oke. Nah, biasanya orang tua Ila yang Ila rasa itu orang tua Ila seperti itu karena apa biasanya? kalau ada apa-apa tuh pasti kayak keilang. Contohnya ada apa-apa tuh apa? Apa ya kayak gimana sih kok susah ngejelasinnya. Iya, kalau Ila susah ngejelasin, Ibu gimana mau tahu, ya kan? Gimana contoh? Contohnya tuh kayak misalkan ada masalah kayak gimana sih? Gimana ya? Misalkan ini Bu, kayak dikasih apa? Misalkan Ira yang disuruh, misalkan teteh, nantinya salah pasti orang tua itu yang Ira gimana sih Ira? Oke. Berarti kalau misalnya teteh disuruh beli kecap misal, yang dibeli saus gitu, nah orang tua menyalahkannya ke Ila gitu, yang dimarahinnya Ila gitu. Ila merasanya seperti itu. Atau mungkin orang tua Ila tadinya nyuruh Ila, mungkin Ila nggak mau atau gimana? Iya. Oke, jadi orang tua Ila nyuruh Ila, terus Ilanya nggak mau, terus teteh yang beli salah, jadi Ila yang disalahin gitu. Kayak itu contohnya seperti itu. Terus dengan kejadian-kejadian seperti itu, yang Ila rasa apa? Iya kayak setuju tuh kayak jadi aku sih yang dimarahin orang teteh yang salah. Ya tapi kan dia sih awalnya aku yang disuruh tapi gimana ya Bang? Ya, jadi Ila merasa sedih gitu. Kejadian itu Ila rasain sering. Sering. Tapi enggak tahu. Ila di rumah tinggal sama siapa aja? Kamu Sama mama sama teteh, berarti bertiga. Kalau yang lainnya kayak di Jakarta. di Jakarta. Oke, gitu. Nah terus kalau misalnya masalah seperti itu biasanya Ila ngapain? Di kamar kayak nangis gitu gak salah sakit. Ya, jadi Ila kalau habis diomong kayak gitu langsung Iya, sama langsung nangis, nggak ada penyelesaian berarti ke orang tuanya. Paling nanti bapak yang ngomongin Ila kayak jangan kayak gitu harus ini. Kalau disuruh harus mau jadi Ila yang diomongin. Berarti Ila kalau misalnya habis kayak gitu mungkin mamanya laporan gitu ke bapak, nanti bapak telepon gitu. Jadi Ila yang diomongin. Nah, terus kalau diomongin gitu, Ya ini harus berubah, harus mau disuruh. tapi yang Ila rasakan Sedih. tetap nggak mau. Iya. Oke, apa-apa. Terus untuk Ila menghadapi itu kan berarti kan itu terjadi. Untuk sekarang masih tetap seperti itu. Dan ya, berarti solusinya sudah ketemu. Ini bahasa kayaknya harus lebih mau kalau mau disuruh kalau disuruh harus mau biar nggak kayak gitu lagi. Gitu. Jadi Ilanya sudah merubah diri gitu untuk kalau disuruh mau gitu, biar kalau yang salah orang lain Ila nggak disalahin gitu akhirnya. Oke, gitu. Berarti kan Ibu sering tuh dapat laporannya katanya
Ila sekarang jarang masuk, Ila sekarang prestasinya menurun gitu. Apa itu karena hal itu atau ada hal lain? Ada Ya, hal apa itu yang membuat Ila akhirnya begitu? ya kan di kelas tuh kayak teman-temannya pada bisa gitu loh, pada pintar kayak gini aku nggak langsung bisa, kayak anak pintar tuh bilangnya nggak percaya diri kalau ia bisa. Oh gitu. Jadi Ila merasa bahwa Ila minder gitu. Akhirnya Ila jarang masuk Ya, sekolah karena takut. karena menarik diri gitu. Ila waktu sekarang kan Ila kelas 8 ya. Waktu kelas 7 merasa seperti itu juga? Enggak. Pas SD bu ya pernah. Pas SD pernah kayak gitu. Berarti kelas 7 udah sembuh, kelas 8 merasa minder lagi. Kelasnya karena kelasnya di ini. Di rolling. Oh, di rolling kelasnya, jadi teman-temannya teman-teman Iya. baru. Kayak harus adaptasi lagi gitu. Kayak gak berani bu, kayak beradaptasi tuh kayak mau nanya ke teman kayak ini gimana sih caranya, ini gimana, tapi gak berani tuh, takut gitu. Oke, rasa takut itu sebenarnya wajar ya Ila. Tapi berarti itu tuh adalah pikiran otomatis kamu udah negatif. Jadi kamu udah nyetel pikiran kamu tuh udah ke negatif. Iya gitu. Ya kan? Yang kamu pikirkan adalah kamu gak bisa, kamu takut. Kamu sudah mencoba belum? Belum. Jadi selama kelas 8 ini kan masuk Juli ya, sekarang udah Agustus. Jadi selama 2 bulan ini, kita anggap 2 bulan ya, 2 bulan ini kamu belum mencoba untuk aktif gitu. Belum, soalnya kayak takut, kayak ini bener gak ya kalau aku ngejawab, kalau aku nanya gitu. Oke. Nah, waktu kelas 7 itu Ila gimana? Maksudnya Ila waktu kelas 7 belajarnya kayak gitu gimana? Ini teman-teman kelas juga seru bu, kayak ngajarin Ila, meyakini Ila kalau Ila bisa. Tapi yang sekarang mah asalnya pada diem semua, jadi Ila itu ke bawah. Duh, ini gimana ya nanyanya? Jadi susah mulai itu bu. Oh gitu. Waktu kelas 7 kamu beradaptasi sama teman-teman kamu butuh berapa lama? Seminggu. Seminggu udah langsung bisa. Kalau sekarang sebulan 2 bulan ya. 2 bulan Ila masih belum bisa apa-apa ya, karena semuanya kan butuh proses. Nah, di kelas 8 ini Ila punya berapa teman? Satu. Satu. Jadi kamu mana-mana Iya, berdua. itu juga kayak sama satu saudara gitu. Oh, karena rumahnya dekat masih bersaudara. Waktu kelas 7 punya teman? Punya temannya banyak? Apa sama? Banyak pokoknya. Banyak gak banyak waktu kelas 7 gitu, banyak gak banyak. Oke. Nah, sekarang berarti di kelas 8 ini menurut Ila nggak ada temen yang satu frekuensi? Nggak ada? Asal susah banget tuh, asal beda semua. Beda semua teman-teman, yang nggak ada yang satu frekuensi. Ila sadar nggak dengan kita sebut Ila menarik diri ya, menarik diri karena Ila nggak percaya diri tadi, mindernya tadi, akhirnya Ila mempengaruhi belajarnya Ila, ya kan, kedisiplinan Ila akhirnya nggak ada. Gitu. Orang tua di rumah tahu Ila sering nggak masuk gitu. Tahu, tapi nggak tahu masalahnya. Soalnya ini nggak cerita. Oke. Kalau ditanya sama orang tua karena apa? Nggak masuk sekolah karena apa gitu? Suka ditanya, bilangnya sakit, jadi pura-pura sakit, Pura-pura pusing. gitu. Oke. Nah, terus tanggapan orang tua dengan Ila yang sering sakit?
ya udah istirahat aja dulu gitu. Gitu. Percaya orangnya. Oh, percaya aja orang tuanya. Iya, nggak apa-apa. Ibu ngerti, sangat ngerti ya perasaannya Ila yang nggak percaya diri, yang takut. Itu ibu ngerti gitu kan. Tapi itu kan sebuah masalah ya Ila. Sebuah masalah di mana masalah itu harus diselesaikan, harus cari solusinya. Kira-kira Ila punya nggak solusinya? Ya harus kayak lebih percaya diri, kayak memberanikan diri untuk menanya ke teman, bersosialisasi, membuat kelompok. Iya, itu udah tahu solusinya. Tapi kayak nggak yakin Bu, Nggak yakinnya karena apa? takut. Takutnya Rasa tadi takutnya ya. tuh nggak hilang. Oke, takutnya yang emang belum bisa di ini ya. Oke. Nah, kan kalau untuk menghilangkan rasa takut itu berarti kita harus menguatkan di dalam diri kita merubah ini. Ya, memang tidak mudah. Jadi kita harus mencari motivasi mungkin, atau Ila mikir Ila nanti mau jadi apa ya kan. Iya, itu juga masih kepikiran. Ya, kalau Ila seperti ini terus kan akan mempengaruhi ke depannya seperti apa kan. Ila cita-citanya memang mau jadi apa? Nggak tahu Bu, masih bingung, masih kayak. Dan juga kalau malam tuh ya Bu, selalu mikir kayak, nanti sih aku gimana ya, aku jadi apa gitu. Oke, berarti cita-citanya belum tahu mau jadi apa juga. Iya, nggak apa-apa ya. Semuanya pelan-pelan. Nah, berarti kita yang harus kita tangani dulu, kita cari solusinya dulu di mana Ila tidak percaya diri. Gimana caranya Ila biar lebih percaya diri, gitu ya. Nah, sejauh ini hal apa yang udah Ila lakukan untuk melawan rasa minder itu? Ini kan ada satu teman Bu, jadi kayak dia suka cerita ke situ, kayak terus kata temennya coba aja lah, apa sih kayak jangan diem aja, coba tanya ke yang lain, coba membuat kelompok itu. Iya, terus Ila tapi belum melakukan itu semua. Oke. Nah, coba sekarang Ila membuat solusi yang emang Ila bisa melakukan itu. Kira-kira coba Ila pikirkan solusi apa? Cara ini sih Bu, kalau kan ini kan ada rasa minder ya Bu, kalau ngilangin cara mindernya tuh dia kayak nggak bisa tuh Bu kalau nggak dikasih tahu gitu. Oke, ngilangin cara mindernya, nggak tahu. Oke, sebelum itu ibu mau tahu dulu, kamu itu merasa nggak percaya diri itu dalam semua hal atau hanya di waktu-waktu tertentu? Dalam semua hal. Dalam semua hal, dari mulai kamu masuk ke dalam sekolah kamu udah nggak percaya diri, takut harus apa gitu. Oke, ibu sangat ngerti. Oke, gini, karena Ila tadi bilang Ila nggak tahu cara mengatasi mindernya seperti apa gitu ya, mungkin ibu kasih beberapa gambaran. Nah, yang pertama, hilangkan pikiran negatif. Ibu gimana caranya gitu ya? Ya Ila coba berusaha untuk selalu berpikir positif. Di rumah mulai Ila bangun tidur, Ila harus berpikir, oh iya aku bisa. Nanti aku di sekolah harus nyapa ini. Nanti kalau ada guru yang menjelaskan, aku harus mulai mencoba untuk bertanya dengan hal-hal yang mungkin sederhana gitu. Tapi kalau dia mau kayak mau menjawab gitu ya, mau ngeberaniin diri kayak tetap gak bisa tuh, kayak takut salah itu jawabannya, takut nantinya teman-temannya malah salah gitu.
Oke, itu kan belum mencoba kan? Itu ngerti banget dengan kamu yang takut, kamu yang minder, pasti perasaan itu tuh berkecamuk gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi nanti Ila coba, mulai dicoba ya. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak memulai, semuanya akan seperti itu terus ya. Di sini kan sekolah itu kan Ila, kita kan di zaman sekarang ya, kalau misalnya sekolahnya begitu-begitu terus misal pihak sekolah mengambil keputusan yang tidak diinginkan sama kita juga kan kita nggak mau ya. Ila masih betah kan sekolah di sini, iya ya, takutnya kan seperti itu. Jadi kan Ila coba yang tadi itu, selalu positif biar Ilanya juga belajarnya enak, belajarnya nyaman gitu kan ya. Di kelas juga enak. Tapi kan ada satu hal lagi ya Bu, kalau ulangan tuh gila, kalau di pelajaran matematika sama IPA selalu kayak ini susah banget ya itu Bu. Belajar nggak sebelumnya? Belajar tapi kayak susah memahaminya tuh Bu. Susah memahaminya. Pelajarannya kayak lebih susah. Kayak kan pas sebelumnya kayak oh iya ini gini, ini mah gampang, sekarang kayak lebih banyak juga Bu Pelajarannya. Oke. Saat pembelajaran sehari-hari itu Ila paham nggak atau nggak paham juga? kadang paham kadang enggak. Nah, berarti yang banyaknya nggak paham atau banyak yang paham? Nggak paham. Banyaknya nggak paham. Karena tadi Ila malu bertanya, akhirnya nggak paham. Ya, berarti gambaran dari ibu itu Ila nanti mulai berpikir positif dan mulai memberanikan diri untuk bertanya. Membentuk kelompok juga ide yang bagus ya, biar Ila juga punya banyak teman gitu, sosialisasi sama yang lain biar temannya nggak cuma satu. Ada lagi? Enggak ada. Udah cukup. Oke, ibu simpulkan ya. Jadi yang Ila rasa itu tadi rasa sedih, rasa ketidakadilan karena kalau di rumah itu Ila merasa Ila tidak salah, Ila disalah-salahkan gitu ya. Dan masalah yang keduanya adalah Ila tidak percaya diri ya, sehingga mempengaruhi di belajar Ila, di sekolah Ila, di pendidikan Ila gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan solusinya tadi apa? Ila harus lebih percaya diri, harus berani ketika mau menjelaskan, ya sedikit nanya, bersosialisasi, membuat kelompok biar Ila mempunyai temannya biar tidak satu. Iya, nah ya berarti tadi kesimpulannya seperti itu ya. Mudah-mudahan Ila bisa menjalankan semuanya gitu, bisa menghilangkan minder di rumah, udah mulai merasa nyaman juga ya, tidak merasa disalah-salahkan karena tadi kan Ila sudah punya solusinya juga untuk di rumah, jadi sekarang lebih cepat tanggap gitu ya di rumahnya gitu seperti itu. Nah, untuk layanan kali ini menurut Ila ya sudah cukup atau ada lagi? Sudah cukup. Oke, nanti kita lanjutkan ya untuk evaluasi di minggu ini. Ila coba tadi lakukan solusi-solusi yang tadi Ibu gambarkan. Kalau misalnya nanti Ila merasa ini kayaknya nggak mempan di diri Ila gitu, minggu depan Ila boleh datang lagi ke Ibu ya. Nanti kita lihat Ila udah sejauh mana, lalu nanti kita cari solusinya lagi bareng-bareng
ya, biar semua masalahnya terselesaikan. Ilahnya juga belajarnya nyaman, enak gitu ya. Gitu. Nah kan banyak teman juga enak ya, kalau kemana-mana banyak yang nolongin apa gitu ya. Hanya sampai sini ya. Oke, kalau misalnya sudah paham dan dirasa memang sudah cukup, Ibu minta Ila mengisi kuesioner evaluasi kepuasan siswa. Ya, boleh diisi sekarang. Di sini nanti isinya kalau pernyataan ini Ila rasa setuju, boleh di sini ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke. Diisi sesuai dengan apa yang Ila rasakan. Di sini nama Ila aja, nanti yang ini biar Ibu yang isi. Jadi suratnya ya diisi juga. Nah, di sini kan apa hal yang paling berkesan dari sesi konseling ini? Nah, menurut Ila yang paling berkesan dari tadi kita ngobrol itu apa? Apa ditulis aja sesuai yang Ila rasakan. Nah, harapan Ila untuk layanan ini apa aja boleh ditulis. Jangan takut, gak apa-apa. Itu kalau dikritik juga gak marah, beneran gak apa-apa. Saran. Iya, saran dari Ila untuk Ibu. Enggak itu. Ya gak apa-apa, sok tulis aja. Misal apa biar lebih baik lagi, Ibu harus lebih interaktif lagi atau apa, boleh apa aja. Dikritik juga Ibu nggak apa-apa, biar Ibunya bisa lebih baik lagi. Gila aja Bu, orang Ibu udah Oke, berarti nggak ada ya. Oke, ini udah selesai ya. Terima kasih sudah mengisi tadi sesuai yang Ibu bilang ya. Nanti ini surat izin pengambilan video diserahkan ke orang tua biar nanti ditandatangani sama orang tua kalau mengizinkan. Kalau memang tidak mengizinkan nggak apa-apa. Ya nanti videonya berarti nggak akan Ibu tayangkan. Ini nanti dibawa ke rumah boleh. Oke. Dah, bagaimana perasaannya sekarang? tenang. Udah lebih tenang. Besok udah bisa ya mulai rajin berangkat sekolahnya. Udah bisa terus rajin disiplin, jangan terlambat terus ya. Mungkin alarmnya disetel. Udah enak berarti udah tenang. Oke, kalau memang sudah gitu alhamdulillah ya. Saya yakin kok Ila tuh sebenarnya bisa memerangi rasa minder itu Ila tuh bisa. Ya, hanya nanti kita lihat di minggu depan seperti apa. Ya, semangat terus. Jangan pesimis. Jangan merasa minder lagi karena kamu berharga. Oke, cukup. Kalau memang sudah cukup, Ibu ucapkan terima kasih karena Ila sudah mempercayai Ibu ya untuk mengikuti layanan ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bahas bisa menjadi bekal untuk Ila menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berani lagi. Oke, terima kasih Ila. Terima kasih Ya, sampai ketemu minggu depan. ya, terima kasih semuanya.